Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Agung Hidayatullah SS MPDI, yang saya hormati Ibu Lilian Ria Adisti MPDI, yang saya hormati sebagai dosen penguji pada uji komprehensif kali ini di UIN Salatiga. Singkat pada kesempatan kali ini saya mempresentasikan modul ajar yang saya susun, yaitu mengambil elemen tentang sejarah kebudayaan Islam, di mana elemen ini menurunkan yaitu capaian pembelajaran di fase C kelas 5 di MI kami, yaitu Mitarbiyatul Islamiyah Winong Pati, dengan alokasi waktu 2 kali 30 menit. Kompetensi awal yaitu peserta didik bisa menganalisis sebab-sebab dan peristiwa Fathu Makkah yang benar, dan berikutnya adalah profil pelajar rahmatan lil alamin. Peristiwa Fathu Makkah merupakan tauladan dari Rasulullah bahwa untuk memenangkan suatu peperangan tidak harus mengalirkan darah, tapi dengan melalui perdamaian, supaya masyarakat secara umum bisa terlindungi dari ketakutan, ancaman. Dan itu juga menunjukkan bahwa nilai-nilai yang dibangun oleh Islam adalah mengayomi semua golongan, walaupun Islam saat itu bisa dikatakan mayoritas. Islam yang rahmatan lil alamin akan terwujud. Terkandung di dalamnya P5 dari peristiwa Fathu Makkah itu adalah beriman, takwa kepada Allah yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong. Sedangkan PPRA-nya kandung sebagai ketauladan kedua yang lurus dan tegas, iktidal, kesetaraan, musyawarah, dan toleransi. Sarana yang akan saya gunakan adalah buku materi dari buku An-Nur halaman 299 sampai 102. Ini juga bisa diunduh di kami madrasah.blogspot.com. Adapun KKTP yang di kriterianya adalah diantaranya memahami nilai-nilai damaian Islam dari peristiwa Fathu Makkah sebagai tauladan mengayomi kaum minoritas. Diantara tujuan pembelajaran adalah peserta didik memahami, menghargai nilai-nilai perdamaian Islam dari peristiwa Fathu Makkah tersebut. Berikutnya ada pemahaman bermakna, diantaranya kompetensi yang bermanfaat bagi siswa setelah pembelajaran tentang materi, sebab-sebab, dan peristiwa Fathu Makkah bagi tauladan dari Nabi. Berikutnya adalah pertanyaan pemantik. Di antara pertanyaan pemantik ini adalah apa yang kamu ketahui tentang penaklukan kota Mekah, dan seterusnya. Adapun persiapan yang guru lakukan adalah pendalaman materi ajar tentang materi yang akan dipresentasikan untuk siswa, serta persiapan sarana prasarana yang diperlukan. Sebetulnya pembelajaran RPP ini, modul ajar ini ada 2 pertemuan karena ada 2 materi yang penting yang saling berkaitan. Pembelajaran pertama adalah pendahuluan, salam, dan pembukaan doa. Berikutnya persepsi, mengingatkan kembali materi yang lalu, penyampaian tujuan pembelajaran. Setelah itu kegiatan inti, di mana kegiatan inti ini siswa menyimak gambar dari PPT. Selain menyimak juga nanti otomatis membaca dari PPT tersebut, diskusi tentang peristiwa atau sebab-sebab peristiwa penaklukan kota Mekah tersebut. Berikutnya setelah diskusi itu siswa diberikan kesempatan tanya dan mengisi kolom lembar yang telah disiapkan. Siswa diberi kesempatan bertanya dan menanggapi apa yang mereka paham dari materi yang telah disampaikan oleh. Kegiatan berikutnya adalah penutup. Kegiatan penutup ini ada penyimpulan dari guru dan siswa tentang materi yang telah diajarkan. Setelah itu ada penugasan dan refleksi dari materi tersebut. Berikutnya adalah doa penutup. Adapun asesmen ini ada beberapa asesmen, yaitu asesmen awal ini dari tes formatif. Terus ada refleksi guru. Begitu presentasi dari saya. Mohon bimbingan dan arahnya dari Bu Lia dan Pak Agung supaya bisa lebih sempurna. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Zubaidi atas presentasinya ya. Oke, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab dulu ya Pak ya. Bisa di scroll di atas. Bapak ngajar kelas berapa Pak? Kelas 5B. Pertanyaan saya Pak, perbedaan antara RPP dengan modul ajar sejauh yang Bapak ketahui itu apa Pak? Kalau RPP ini tidak selengkap modul ajar, karena di modul ajar ini ditampilkan juga materi-materi singkat dan juga asesmen bagi penilaian pada materi. Oke, ya. Kemudian kalau di modul ajar itu kita mengenal CP ya Pak ya? Ya, CP itu diambilnya dari mana? Bapak buat sendiri atau bagaimana Pak? CP ini diambil dari materi elemen ini di breakdown biasanya, yang biar khusus lagi diajarkan di siswa tersebut. Itu CP atau TP Pak? Kalau CP itu Bapak apakah boleh membuat sendiri atau kita tinggal ambilkan saja dari elemen itu? Kalau CP, pertanyaan saya CP Pak, capaian pembelajaran. Ambil dari elemen. Oke, berarti tidak buat sendiri ya Pak ya? Kalau TP Tujuan didapatkan dari mana ya? Dari antara kombinasi antara KKO dan apa yang dibutuhkan di lingkungan kita. Oke, sesuai dengan tujuan pembelajarannya ya Pak ya. Oke, boleh Bapak tunjukkan ke saya, apakah tujuan pembelajaran di dalam modul ajar Bapak ini sudah berbasis HOTS Pak? Sudah, Bu, karena mengandung KKO, yaitu sudah. Misalnya yang mana Pak? Salah satu CPP yang menunjukkan berbasis HOTS. Ini memahami, menghargai, terus ada yang menjalankan ini. Nah, Bapak masih ingat kalau kita bicara tentang Bloom taksonomi ya Pak, kalau yang HOTS itu minimal C berapa ya Pak? C4 sampai C6. C4 sampai C6, oke. Kalau memahami apakah dia termasuk
HOTS, Pak. Belum itu, yang memahami Nah. termasuk yang menjalankan. Oke, yang memahami berarti belum ya, Pak ya. Tolong dibuatkan satu tujuan pembelajaran yang berbasis HOTS, Pak. Peserta didik mampu mengimplementasikan nilai-nilai perdamaian Islam dari peristiwa Fatumah. Mengimplementasikan. Oke, selain itu, Pak. Selain itu, siswa bisa mengevaluasi Oke, mengevaluasi. nilai-nilai perdamaian Islam dari Fatumah. Oke, good. Ya, oke. Sekarang saya mau tanya, Pak. Tadi kan Bapak menunjukkan di modul ajar Bapak yang P5 PPRA itu salah satunya ada berkebinekaan global ya, Pak. Contohnya itu kalau di dalam pembelajaran itu wujudnya apa, Pak? Di dalam pembelajaran kebinekaan bermacam-macam. Jadi siswa itu pasti banyak tidak sama background siswa itu, keluarga juga tidak sama, latar belakang dari masing-masing individu keluarga itu juga tidak sama. Oleh karena itu dalam pembelajaran itu termasuk sudah berkaitan dengan kebinekaan di dalam kelas. Karena mereka berbeda-beda, begitu, Pak. Beda Kegiatan pembelajarannya apa, Pak? Atau sikap yang ditunjukkan misalnya mereka diminta apa? Saling menghargai ketika kan tadi berdiskusi. Seperti itu pasti mereka tidak satu suara atau satu pemahaman. Itu mereka diharapkan ya bisa untuk menghargai teman dari perbedaan pendapat teman yang Oke, good. Ya, oke. Kemudian kalau misalnya Bapak kan ngasih materi. Nah, supaya Bapak tahu nih, anak-anak sudah pada paham atau belum bisa mengerjakan soal apa tidak, maka instrumen yang digunakan apa, Pak? Asesmen formatif. Ya, paling gampang kita pakai apa biar tahu ini langsung bisa tahu sudah lulus KKTP atau belum. Nah, berarti pakai apa instrumennya apa? Sikap sosialnya, observasi. Kognitifnya, Pak. Kognitif pakai tes ya, Pak ya. Iya kan Bapak kan bikin pertanyaan. Oke. Ya, dari saya cukup, silakan di stop share screen, lanjut ke Pak Agung. Monggo. Baik, Assalamualaikum Pak Zubaidi. Waalaikumsalam Pak Agung. Pak Zubaidi bisa minta tolong dibacakan nomor 3 Pak Zubaidi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Oke, Pak bisa ganti lagu lain nggak Pak? Ya. Saya kalau dengar lagu itu tuh suka nangis sih Pak. Gimana gitu? Saya nggak jadi ngudi nanti malahan. Enak tapi membuat orang terenyuh lagu itu ya. Ngasih nomor 3 tajwidnya. Nomor 3 itu ada bacaan iqlab atau tidak? Iqlab. Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Terus adanya apa Pak? Ya itu bacaan mad jaiz munfasil karena ada alif ketemu fathah ketemu alif di lain kalimat. Terus Iya, alladzina itu idgham syamsiyah. Asyamsiyah. La juga itu juga matobi tahu matobiin nu matobiin war rasul alif lamnya syamsiyah. Amanatikum wa antum ikhfa hakiki karena ada nun sukun ketemu tak yaitu antum ta'lamun mat arif mim sukun antum mim sukun ketemu tak yaitu izhar syafawi. Oke, lancar sekali ya. Baik, yang nomor terakhir nomor 10 lagu lain ya. Tasin Yasin wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Baik, terima kasih Pak Zubaidi, bacaannya sangat bagus ya. Pak Zubaidi hafal Yasin ya? Hafal ya? Insyaallah. Kalau boleh, ada alat tulis apa di situ? Ya ada Pak, spidol sama ada ya. Minta tolong dituliskan ayat ketiga Yasin. Baik, bisa ditunjukkan. Oke, sudah saya dokumentasikan. Baik, terima kasih Pak Zub. Saya terkesan sekali dengan cara membacanya Quran tadi. Silakan diistiqomahkan. Pak Zubaidi, alhamdulillah sudah selesai ujian komprehnya ya Pak. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu dosen kuliah Pak Agung. Saya tunggu arahnya untuk penyempurnaan RPP atau modul ajar yang saya buat, saya susun. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.